Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriati. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan mensimulasikan layanan sosial pada permasalahan keluarga dengan menggunakan metode casework. Adapun tahapannya, yang pertama adalah engagement intake contract, yang kedua assessment, yang ketiga planning, yang keempat adalah intervensi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di mana permasalahan yang akan kita angkat pada video kali ini yaitu klien mengalami permasalahan salah satu anaknya yang kecanduan dengan gadget. Di sini klien menginginkan bantuan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di sini saya sebagai selaku pekerja sosial. Mari kita saksikan videonya. Pada pertemuan pertama, kali ini adalah pertemuan pertama dengan klien. Pada pertemuan ini adalah perkenalan dan mendengarkan keluh kesah dari klien. Dengan Bu Ina ya? Iya. Selamat pagi Bu Ina. Selamat pagi Kak. Bisa perkenalkan diri ya Bu? Perkenalkan, nama saya Bu Ina. Saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ya Ibu, tadi perjalanan ke sini macet atau? Alhamdulillah cukup lancar, tidak ada kemacetan Mbak. Alhamdulillah lancar ya. Iya. Perjalanan ke sini. Kalau boleh tahu kedatangan Ibu ke sini ada apa ya Bu? Maksudnya ada yang harus saya bantu kayak gitu? Iya betul. Jadi anak saya itu kecanduan banget main HP. Kalau disuruh mandi nggak mau, disuruh makan nggak mau. Terus kalau dinasihati itu dia sering marah itu. Oh iya, jadi marah gitu ya? Iya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari, Ibu biasanya ngapain ya Bu selain mengurus rumah tangga? Saya kebetulan kerja, jadi saya kurang memperhatikan bagaimana perkembangan anak ketika di rumah itu. Oh seperti itu. Tapi dia kalau misalnya mengerjakan tugas sekolah, dia mau nggak Bu? Justru itu, kadang harus dibilang terlebih dahulu. Seperti itu. Iya, terus itu kalau dibilangin marah. Jadi langkah yang saya lakukan harus gimana ya Mbak? Baik Ibu, menurut pendapat saya anak Ibu kemungkinan jenuh ya karena banyak di rumah. Jadi sehingga di rumah juga ada gadget. Jadi mungkin dia lebih banyak main gadget. Untuk itu mungkin bisa langkah yang bisa Ibu lakukan, anak Ibu bisa diajak buat masak, kegiatan yang menyenangkan gitu loh Bu, kayak misal diajak masak, berkebun, bisa diajak bermain sama teman sebayanya. Jadi bisa diundang teman-temannya ke rumah supaya dia itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Seperti itu, memang betul anak saya juga kurang sosialisasi. Baik Mbak, akan saya coba saran dari Mbak. Baik, kita lihat 2 minggu ke depan ya Ibu, supaya kita lakukan langkah tadi, supaya kita lihat ada perubahan atau bagaimana ke depannya 2 minggu ke depan. Setelah itu Ibu bisa datang lagi ke sini, kita evaluasi yang sudah Ibu lakukan terhadap anak Ibu. Bagaimana Ibu Ina? Baik Mbak, saya setuju. Terima kasih Mbak, kalau begitu saya mohon pamit. Ya, terima kasih ya. Baik Mbak. Sampai jumpa 2 minggu ke depan. Baik Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua. Pada pertemuan ini yaitu evaluasi terhadap langkah pertama yang sudah dilakukan oleh klien, kemudian merumuskan strategi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh klien. Pada pertemuan kedua ini saya sudah bersama dengan Ibu Ina. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Kemarin sudah melakukan langkah pertama yang kepada anaknya ya Bu? Sudah. Kemarin saya mengundang teman-temannya ke rumah, terus saya mengajak anak saya untuk memasak, berkebun, sehingga anak saya mengurangi main HP-nya. Oh syukurlah Bu kalau begitu. Alhamdulillah kalau sudah ada progres, berarti bisa dikatakan langkah yang sudah kita lakukan tepat ya Bu. Ibu juga sudah mengurangi aktivitas, jadi udah bisa memberikan perhatian yang lebih untuk anaknya. Iya Mbak. Seperti itu. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah Mbak. Untuk langkah selanjutnya
bagaimana ya Mbak agar dia benar-benar mengurangi main HP-nya? Oke, mungkin langkah terakhir yang kita lakukan seperti yang Ibu katakan bahwa Ibu terlalu sering main HP di depan anak ya, Bu. Oh iya betul banget Mbak, saya sering main HP di depan anak. Oh iya, tentu kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak karena anak bakalan niru apa yang kita lakukan. Banget Mbak, saya sering main HP di depan anak. Iya, mungkin kita juga harus bisa mengatur anak untuk main HP ya. Mungkin sehari bisa 1 sampai 2 jam saja untuk main HP-nya supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Jadi sebisa mungkin kita harus tegas ya Bu. Pelan-pelan juga kita memberikan penjelasan kepada anak tentang bahaya berlebihan bermain gadget. Oh begitu, baik Mbak, akan saya terapkan dan semoga berhasil. Iya, amin Bu. Semoga bisa membantu ya Bu. Sebenarnya tidak mudah ya untuk mengatur kebiasaan ini, namun Ibu perlu kesabaran yang lebih supaya anak mudah paham seperti sebelumnya. 2 minggu ke depan Ibu bisa datang ke sini lagi untuk kita evaluasi yang sudah Ibu lakukan. Baik Mbak, karena saya ada keperluan yang lain, mungkin segitu saja. Oke, berarti Ibu bisa 2 minggu ke depan bisa kesini lagi ya Bu? Baik Mbak. Oke, sampai jumpa ya Bu 2 minggu ke depan. Ya Mbak. Pada pertemuan ketiga yaitu adalah evaluasi dan intervensi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh klien. Dan sekarang pertemuan ketiga saya sudah bersama dengan klien Ibu Ina. Ya, bagaimana Ibu langkah kemarin yang sudah kita lakukan, yang sudah Ibu lakukan maksudnya? Alhamdulillah Mbak, sesuai dengan ekspektasi kita. Sekarang anak saya sudah mengurangi main gadgetnya dan lebih penurut dan Tidak marah ya, Bu? Iya, sudah tidak sering marah-marah. Alhamdulillah kalau begitu berarti sekarang sudah ada perubahan yang signifikan ya terhadap anak Ibu. Iya Mbak, menurut saya perubahannya sangat signifikan, menjadi lebih baik lagi anak saya. Alhamdulillah, jadi langkah yang sudah kita lakukan bisa dikatakan berhasil ya Bu. Jadi intinya kita sebagai orang tua jangan sampai lengah lagi supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi. Iya baik Mbak, saya sekarang sudah mengurangi aktivitas untuk memperhatikan anak saya. Saya juga sudah menginformasikan ke teman-teman sekitar apabila mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya hadapi, bisa menerapkan langkah-langkah yang saya lakukan. Baik Ibu, dengan senang hati ketika Ibu atau tetangga Ibu mengalami permasalahan bisa datang ke sini saja ya, kita mencari solusi yang terbaik. Hikmat. Baik, terima kasih ya sudah datang ke sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian simulasi dari penanganan permasalahan yang dihadapi klien. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.